dari ASEAN Literary Festival 2016. 4 hari lalu, hari Kamis, malam pembukaan, kita semua tidak bisa menduga apakah kita bisa sampai pada hari ini dengan bisa melaksanakan semua program-program kita dan bisa menyelesaikan festival ini dengan kegembiraan, kelegaan, keoptimisan tentang hari depan sastra Indonesia, sastra di Asia Tenggara, masa depan festival sastra, masa depan kebebasan berekspresi dan berbicara di negeri ini. Tapi setelah apa yang dilalui beberapa hari ini, kita bisa masih memelihara kepercayaan kita pada keberanian, pada suara hati nurani, pada akal sehat, bahwa segala hal bisa kita lawan, bahwa segala hal yang sewenang-wenang, bahwa segala hal yang hendak membungkam kebebasan berekspresi, kebebasan untuk berkarya seni, kebebasan untuk berpikir, kemerdekaan kita untuk berbicara, itu tidak akan bisa memberangus kita. Semuanya bisa kita lawan asalkan kita bisa berani dan bersatu padu untuk melawan itu semua. ASEAN Literary Festival tahun ini semakin menunjukkan bahwa sastra dan festival sastra tak bisa lepas dari persoalan masyarakat, dari dinamika kekinian, dan dari tantangan zaman. ASEAN Literary Festival 2016 juga menunjukkan bahwa akal sehat akan selalu menang melawan kebebalan, kekerasan, dan kesemena-menaan. ASEAN Literary Festival tahun ini dibuka dengan program residensi yang menghadirkan penulis-penulis muda dari berbagai negara untuk tinggal bersama masyarakat di sebuah kampung di Kampung Muara di Jakarta Selatan. Ini juga ingin menunjukkan semangat festival untuk membawa sastra dan sastrawan semakin dekat dengan masyarakat, untuk tidak berada di menara gading, untuk tidak hanya sibuk bicara tentang sastra dan abai pada persoalan-persoalan masyarakat. Ada 13 penulis yang hadir untuk tinggal di Kampung Muara hingga akhirnya berbicara di ASEAN Literary Festival, dan itu menunjukkan semangat ASEAN Literary Festival untuk selalu membawa sastra ke dalam persoalan-persoalan masyarakat, untuk selalu mencari relevansi sastra dan sastrawan terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Dalam semangat itu pula, ASEAN Literary Festival setiap tahunnya ingin memberikan penghormatan kepada sastrawan kita yang memiliki pengaruh besar di dunia sastra, yang menjadi inspirasi besar terhadap sastrawan-sastrawan sesudahnya, penulis-penulis generasi sesudahnya, dan sekaligus ingin memelihara agar karya dan semangat dari sastrawan tersebut bisa terus dibaca, bisa terus diteruskan oleh generasi-generasi sekarang yang barangkali sudah kerap lupa atau bahkan tidak pernah membaca karya sastrawan tersebut. Pada tahun 2014 kita menghadirkan penghormatan pada Wiji Tukul, tahun lalu kita menghadirkan penghormatan pada Sitor Situmorang, dan tahun ini dengan berbangga dan berbahagia ASEAN Literary Festival mempersembahkan penghormatan ASEAN Literary Festival tahun ini pada Bapak Budi Dharma. Merupakan sebuah upaya kecil dari ASEAN Literary Festival untuk mewakili kawan-kawan di luar sana, kawan-kawan kita semua yang merasa terinspirasi, yang merasa berutang pikiran, berutang inspirasi, berutang segalanya terhadap Bapak Budi Dharma. Dan kami sangat berbahagia kami masih bisa mendapat kesempatan ini untuk bisa memberikan penghormatan ini. Dan pada kesempatan ini pula saya mengundang Bapak Budi Dharma untuk selanjutnya bisa menyampaikan, bukan pesan-pesan ya, menyampaikan pemikiran-pemikiran beliau, menyampaikan catatan-catatan beliau terhadap apapun, bagaimana melihat relevansi sastra dan sastrawan terhadap situasi masyarakat sekarang ini. Mudah-mudahan Tuhan melindungi kita semuanya. Kepada Panitia Festival Asia Tenggara, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan seperti yang bisa kita lihat di dalam beberapa surat kabar, penyelenggara NI mengalami beberapa kesulitan
Akan tetapi berkat kegigihan dari panitia, khususnya Mbak Oki Madasari beserta teman-temannya, dan juga karena yang diperjuangkan oleh festival ini adalah kebenaran, akhirnya semua bisa berjalan dengan baik. Dan untuk itu semangat untuk terus berjuang patut kita hargai dan juga patut kita tiru. Lalu menurut Mbak Oki tadi, saya diberi penghormatan. Sebetulnya di dalam hati kecil saya merasa tidak sepatutnya mendapat kehormatan karena banyak sastrawan lain yang karya-karyanya lebih bagus dan lebih mempunyai pengaruh kepada generasi berikutnya, itu di luar diri saya. Ibu-ibu dan bapak yang terhormat, apakah betul yang dikatakan oleh Bu Oki Madasari bukan hanya malam ini, tetapi beberapa waktu yang lalu, bahwa karya saya mempunyai pengaruh atau inspirasi pada generasi lebih muda? Ya, saya terus terang meragukannya. Hanya terus terang saya mempunyai harapan bahwa generasi muda akan lebih baik daripada generasi sebelumnya. Saya selalu mengikuti perkembangan sastra dan saya melihat adanya karya-karya yang baik ditulis oleh anak-anak muda. Untuk itu kita tentu sangat optimistis dalam menghadapi masa depan sastra kita, sastra Asia, sastra Indonesia, dan sastra ASEAN, serta beberapa negara di luar ASEAN. Tentu saja festival semacam ini sangat penting karena dengan adanya festival semacam ini, maka antar pengarang dari berbagai negara bisa bertemu, saling mengenal, dan bertukar pikiran. Memang sebagai pengarang, masing-masing pengarang yang ada di sini tentunya memerlukan apa yang dinamakan privacy, yaitu menulis dengan konsentrasi penuh tanpa diganggu oleh siapapun juga. Akan tetapi di samping itu sebetulnya sastrawan-sastrawan juga perlu bertemu satu sama lain, saling mengenal, dan juga saling mempelajari. Saya itu kalau sedang malas menulis, ya tidak sama sekali tidak menulis. Sekarang ini tampaknya ada gejala bahwa anak-anak muda lebih menggebu-gebu dalam menulis, dan ini adalah sesuatu yang sangat bagus sekali. Mungkin inilah apa yang bisa saya katakan. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Oki dan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara semua. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak Budi Dharma. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Malam ini ASEAN Literary Festival 2016 memberikan penghormatan kepada Bapak. Terima kasih. Silahkan, terima kasih sekali lagi. Untuk generasi muda agar lebih agresif untuk menerbitkan karya-karyanya. Baik, kami persilakan kepada teman-teman untuk mempersiapkan mock-up buku yang akan diberikan. Dari pihak Nora Books akan memberikan mock-up buku, betul ya? Kepada Bapak Budi Dharma selaku penulis yang akan diterbitkan kembali karyanya, Orang-orang Bloomington di tahun 2016. Baik, seremoni ini sekaligus menjadi penanda bahwa Orang-orang Bloomington ini sudah diterbitkan kembali di tahun 2016. Kami ucapkan selamat untuk Bapak Budi Dharma dan akan dilakukan penandatanganan untuk penanda bahwa novel Orang-orang Bloomington sudah diterbitkan kembali. Kami minta kesediaannya Bapak Budi Dharma untuk menandatangani. Ini dia, ditandatangani Bapak.
poster dari cover buku Orang-Orang Bloomington. Terima kasih Pak Budi Dharma, selamat sekali lagi. Agar pembaca generasi muda mengenal kembali karya-karya sastra di zamannya dan untuk mengingatkan kembali pada pembaca-pembaca setia Pak Budi Dharma. Terima kasih Bapak, silahkan. Disentuh lewat rasa senang. Ia tak percaya, maka ia menyelam. Tubuhnya tenggelam dan hilang di arus maha dalam. Arwahnya menjelma jadi pusaran air berwarna hitam. Di